Lembah pada sebuah tempat di jantung Sulawesi Tengah yang menyimpan misteri dan keajaiban zaman prasejarah. Di sini, di tengah hutan yang lebat dan pegunungan yang megah, tersembunyi rahasia yang telah memikat para peneliti dan penjelajah selama berabad-abad. Patung-patung batu raksasa ini berdiri tegak melawan waktu, membisikkan kisah masa lalu yang masih belum sepenuhnya terungkap. Keanehan dan kemisteriusan mereka mengingatkan kita pada patung-patung ikonik di Pulau Paskah, yang juga memicu rasa ingin tahu tentang asal-usul dan tujuannya. Apakah ada hubungan antara kedua situs megalitik ini? Apakah mungkin mereka dibuat oleh peradaban kuno yang sama, atau bahkan lebih mengejutkan lagi oleh makhluk dari luar bumi? Sebelum lanjut menikmati video ini, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Situs megalitik Lembah Bada masih menjadi misteri yang belum terjawab hingga saat ini. Terletak di Sulawesi Tengah, Indonesia, patung batu ini menjadi saksi bisu peradaban manusia. Kita dapat menemukan lebih dari 100 benda megalitik yang tersebar di beberapa desa dan masih banyak objek sejarah yang masih terkubur di dalam tanah. Memasuki Lembah Bada, bak memasuki mesin waktu, hamparan padang savana yang menghijau, rumah-rumah tradisional suku setempat yang terbuat dari kayu, dan tentu saja patung-patung batu yang berusia ribuan tahun. Alam memelihara Lembah Bada dari arus modernisasi. Lembah Bada merupakan situs megalitik yang terletak di Taman Nasional Lorelindu, Sulawesi Tengah. Peninggalan megalitik di Lembah Bada, Lorelindu, pertama kali ini dicatat oleh Albertus Christian Krug dan Nicholas Adrian Andriani pada tahun 1898. Walaupun penemuan tersebut sudah berlangsung lebih dari 100 tahun, namun hanya sedikit hal yang diketahui tentang objek purbagala itu. Selebihnya masih diliputi misteri. Keseluruhan situs berjumlah 118 yang tersebar di seluruh kawasan Lorelindu. Dari jumlah tersebut, 30 diantaranya menggambarkan bentuk manusia. Beberapa ahli menduga bahwa batu-batu tersebut dipahat sekitar 5.000 hingga 1.000 tahun yang lalu. Dan bisa dikatakan saat ini itulah dating sementara yang tertua untuk kebudayaan megalitik di wilayah Indonesia. Tujuan dibuatnya megalit tersebut juga belum diketahui pasti. Masyarakat lokal percaya bahwa batu itu dulunya digunakan untuk melakukan pemujaan terhadap leluhur. Tak hanya itu, para penduduk juga mempunyai kisah tentang asal-usul terbentuknya megalit tersebut. Sebuah cerita mengatakan bahwa terdapat megalit bernama Tokalea yang dulunya merupakan pemerkosa, akhirnya dikutuk menjadi batu. Sementara itu, terdapat cerita tentang megalit lain bernama Tadalako. Masyarakat mengatakan bahwa dulunya Tadulako dikenal sebagai penjaga desa, namun setelah mencuri beras, ia dikutuk menjadi batu. Cerita lain mengaitkan megalitik dengan pengorbanan manusia. Beberapa orang juga percaya bahwa batu tersebut dimaksudkan untuk menangkal roh jahat. Sementara yang lain mengklaim bahwa benda tersebut memiliki kekuatan supranatural dan mampu menghilang atau berpindah tempat. Batu yang digunakan untuk mengukir patung tersebut tak ditemukan di tempat lain di dekat daerah tersebut. Ini artinya batu-batu diangkut dan dibawa dari daerah lain. Bagaimana mereka mengangkut batu-batu yang bobotnya mencapai ratusan ton itu? Belum ditemukan jawabannya dan masih menjadi misteri. Namun, dapat dipastikan orang-orang pembuat patung tersebut telah memiliki semacam teknologi dan kemampuan mengorganisir masyarakat, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan proyek semacam itu. Patung-patung di Lembah Bada memiliki kemiripan dengan patung Muay Raponoi di Pulau Paskah. Sama seperti patung Lembah Bada, peninggalan megalitik di Pulau Paskah juga masih menyimpan misteri. Apakah kedua peradaban tersebut memiliki keterkaitan berdasarkan kajian linguistik dan genetik? Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari rumpun bangsa Austronesia. Persebaran bangsa Austronesia membentang antara Filipina hingga Selandia Baru, dan antara Madagaskar sampai Pulau Paskah, tempat patung Moai Rapanui berada. Dari sini kita dapat memahami adanya kesamaan budaya antara peradaban megalitik di Indonesia dengan Pulau Paskah. Menariknya, patung-patung di Lembah Bada ternyata 5.000 tahun lebih tua dari patung-patung Moai pertama di Pulau Paskah. Melihat usia kebudayaannya yang lebih tua, muncul dugaan kuat bahwa Kepulauan Indonesia sebagai pusat penyebaran budaya megalitik di kawasan Austronesia dan Polinesia. Pengetahuan atas karya monumental purba di kawasan Pasifik kemungkinan bersumber dari masyarakat Kepulauan Nusantara. Misteri patung-patung batu di Lembah Bada dan juga Pulau Paskah memancing sebagian orang untuk berpikiran liar. Apakah Lembah Bada pernah didatangi makhluk luar angkasa? Chariots of the Gods adalah buku yang berisi berbagai hipotesis fondanikan yang percaya alien pernah berkunjung ke bumi. Entah untuk misi apa atau sekedar terdampar karena ada perang, yang jelas mereka mempengaruhi teknologi kuno nenek moyang kita.
Merekalah yang membuat kemajuan peradaban manusia loncat beberapa dekade. Inilah yang disebut dengan teori Ancient Aliens. Deniken tidak sekedar berteori, ia melakukan penelitian sendiri ke situs-situs tua dunia, yang buktinya bisa kita temukan. Deniken menyimpulkan banyak hal yang janggal dari berbagai situs purbakala dunia yang tidak bisa dijelaskan ilmu pengetahuan. Ia percaya makhluk luar angkasa berperan dalam berdirinya monumen abadi di berbagai belahan dunia. Deniken dan para pengikutnya membayangkan ribuan tahun yang lalu, sebuah peradaban canggih dari bintang yang jauh datang ke bumi dan meninggalkan jejak mereka bentuk patung-patung monumental ini. Laman web Nincode pernah membahas situs kuno lembah Bada ini. Bahkan mereka menyinggung bentuk patung megalitik yang menyerupai sosok aneh tak seperti manusia pada umumnya. Mereka menyebut ini seperti astronot dari dunia lain. Tapi satu hal yang harus diingat, temuan arkeologi harus bisa dipertanggungjawabkan melalui data saintifik dan bukti-bukti konkret. Kalau tak bisa dipertanggungjawabkan, teori Ancient Alien tak lebih dari sekedar dongeng yang diciptakan untuk memenuhi imajinasi mereka. Mengenal peradaban kuno, satu hal yang pasti, para pencipta megalit-megalit di Lembah Bada datang dari masyarakat maju. Lembah Bada menjadi simbol keberlanjutan dan kekuatan budaya Indonesia. Di tengah kemajuan teknologi modern, situs ini mengingatkan kita bahwa nenek moyang kita telah mencapai prestasi biasa yang masih dapat kita pelajari dan hargai. Mengungkap misteri Lembah Bada bukan hanya tentang memahami masa lalu, tetapi juga tentang menghargai warisan budaya yang telah membentuk identitas dan kemajuan peradaban Nusantara hingga kini. Lembah Bada dengan segala keajaibannya adalah bukti bahwa Indonesia memiliki akar peradaban yang kaya dan berpengaruh yang terus mempengaruhi perjalanan sejarah hingga kini dan masa depan.